Yang mau saya mantap. Yang pertama adalah dari hiruk pikuk media sosial seperti ini, menurut pendapat Umi, mungkin nggak sih kita masukkan unsur-unsur pedagogi di dalam apologetika ataupun pledoi iman di dalam media sosial, sehingga apa? Sehingga akan muncul diksi-diksi yang baik, akan muncul pengawalan istilahnya pemikiran yang mendewasakan. Mungkin nggak kira-kira menurut Uni dari disiplin ini unsur-unsur pedagogi itu masuk ke dalam media sosial seperti ini, mau dinamakan apologetika, mau dinamakan apa pun. Pertama, saya jawab satu aja dulu biar saya enggak ini. Mungkinkah kira-kira masuk pedagogik dalam apologetika? Sebenarnya bukan mungkin, Pak, harus, bahkan wajib. Sebetulnya wajib kita memasukkan unsur pedagogik. Masalahnya adalah pedagogik ini subjeknya biasanya adalah anak-anak kecil, di mana mereka itu bertanya, ketidaktahuannya bukan membuat kita itu kesel, tapi membuat kita terkadang bangga dengan kekritisan mereka bertanya. Kalau kita bicara pedagogik, ya, karena subjeknya adalah anak-anak yang masih polos, walaupun mereka bertanya sebodoh mungkin, kita tidak anggap mereka bodoh. Contoh, anak saya bertanya, Ibu, Allah itu laki-laki atau perempuan? Saya tidak boleh tersakiti dengan pertanyaan itu, karena yang bertanya adalah seorang anak yang sedang melalui proses tumbuh kembang, tumbuh tubuhnya, kembang psikologisnya. Maka wajar dia bertanya seperti itu. Tapi unsur pedagogik ini tidak bisa kita masukkan kalau ketemu sama orang lansia, Pak. Contoh kayak bapak-bapak tadi, dia bukan anak kecil lagi, Pak. Dia adalah orang yang mungkin saja sudah melalui proses belajar mengajar 9 tahun, sudah belajar bahasa Indonesia. Tiba-tiba kita harus memasukkan unsur pedagogik lagi kepada orang tersebut. Ini kan, Bapak pernah ketemu sama orang gila nggak? Nggak mungkin kita ajarkan orang gila deh. Ya Bapak kalau ketemu sama orang tua, kalau orang tua bertanya sama Bapak, Pak, paracetamol, Tuhan laki-laki atau perempuan? Mungkin jijik Bapak dengarnya mungkin. Orang tua nanya kayak gitu. Atau, Pak, paracetamol, kira-kira siapakah yang melihat Tuhan menciptakan manusia? Ini pertanyaan muncul dari orang tua loh. Maka pertanyaan yang muncul dari orang tua ini membuat orang tua lainnya kesal, termasuk saya. Tapi kalau pertanyaan itu muncul dari anak-anak kecil yang masih polos, maka kita wajib memasukkan unsur pedagogik, karena itu adalah metode yang seharusnya. Nggak ada di dalam kampus itu anak-anak mahasiswa-mahasiswi itu roh sukacita, nggak ada, Pak. Di kampus itu dosen itu tegas. Apa arti ini? Apa etimologinya? Apa terminologinya? Silakan kalian kembangkan. Karena kita bicara kepada orang yang sudah lansia. Tepatnya adalah andragogi. Kita bicara kepada orang dewasa. Tapi yang terjadi adalah yang naik ke komal kita ini, makanya saya punya ini, Pak. Saya punya batasan. Kalau dia 15 tahun ke bawah, biasanya saya tanya, kamu berapa umurnya? 15 tahun ke bawah. Saya pakai metode pedagogik kayak kemarin tuh, ada siapa namanya tuh perempuan kemarin. Nak, apakah betul kamu mengatakan Tuhan itu diciptakan, Nak? Iya, saya percaya Tuhan diciptakan. Nggak mungkin saya seperti yang tadi. Kalau yang tadi itu lansia nggak tahu diri. Itu orang yang memang orang bodoh, bangga dengan kebodohannya dan mencoba membodohi orang lain. Banyak kecacatan secara sikap, secara kognitif, bukan cacat kognitifnya ya, berpikirnya. Orang-orang Kristen naik ke atas itu bukan karena mereka bodoh, Pak. Bukan. Tapi karena mereka itu memang ingin mengingkari kebenaran itu. Saya sudah bilang berkali-kali, kalian saudaraku yang Kristen, kalau kalian itu awam, tanyalah. Lebih baik bertanya. Tidak perlu kalian menjelaskan. Karena apa? Ketika kalian menjelaskan tidak ada landasannya, saya koreksi, saya tampar balik, nanti malu. Kami tidak boleh sebenarnya mempermalukan manusia di hadapan manusia lainnya. Bahkan kami diajarkan menutup aib. Bahkan
kalau orang yang punya cacat, aib, kami tutupi. Jangankan orang hidup, mayat aja kami tidak boleh sebarkan aibnya, apalagi orang hidup. Tapi yang saya tengok adalah semakin kami berusaha menutupi aib kelakuan umat Kristen, mereka sendiri senang dengan membuka aib kelakuannya gitu loh. Tadi berapa kali saya ingatkan bapak yang tadi itu, bro, kamu bisa nggak bedakan antara melawan dengan membalas? Bisa nggak bedakan dengan otak dan akal? Ada nggak ditanggapi dia? Tidak, karena kebutuhannya bukan ingin menunjukkan kebenaran dan mempertahankan kebenaran, tapi melakukan pembenaran. Maka kalau saya ditanya, apakah Uniriva, menurut Uniriva perlu kita masukkan unsur pedagogik dalam apologetik? Sebenarnya itu wajib sebenarnya. Tapi kalau kita bertemu dengan saudara bapak yang kayak tadi itu, yang seiman dengan bapak, kayaknya jangankan pedagogik pak, dipecut aja pakai cambuk tuh nggak mempan. Mungkin kalau kita ikuti Bible, makanan keras untuk orang dewasa, itu kan sama orang tadi itu nggak mempan itu. Seperti itulah kira-kira pak. Jadi unsur-unsur pedagogik ini sebenarnya memang harus kita bawa dalam dunia apologetik. Apalagi orang seperti saya ini yang niatnya adalah belajar dan mengajar. Saya kan mengambil jurusan PAI kemarin itu. Jadi saya harus menggunakan unsur-unsur pedagogik, pendekatan kepada manusia, mendekati secara psikologi. Skripsi saya kemarin itu adalah metode diskusi lintas agama dengan di dalam akun YouTube, TikToknya Yusuf PI. Ada 3 metode berdebat atau diskusi. Satu dengan cara sentimental, heart to heart, sentuh hatinya. Kedua dengan head to head atau rasional. Ketiga high value dengan high value atau akhlak. 3 itu yang saya rumuskan dalam skripsi saya. Tapi kenapa itu tidak bisa berjalan ketika bertemu dengan orang Kristen? Karena subjeknya tidak memenuhi syarat. Orang Kristen tidak memenuhi syarat itu. Makanya di Al-Quran kan dikatakan begitu. Berdakwah, bahkan sebenarnya Nabi Musa alaihissalam itu diajarkan kami oleh Allah. Nabi Musa bertemu Fir'aun aja dengan cara lemah lembut. Betul sekali. Tapi pada faktanya Nabi Musa tidak boleh berperang dan tidak boleh melawan. Boleh. Jadi kita punya pak, kalau dalam dunia perusahaan itu ada SP1, SP2, SP3. Kalau saya sampai 3 kali juga biasanya. Saya tanya sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau tidak, ya berarti memang minta dicabut pakunya gitu. Seperti itu pak. Mungkin kalau jawaban saya mungkin tidak tepat seperti yang bapak mau, mungkin ditekankan lagi apa yang dimaksud dengan unsur pedagogik menurut bapak. Oke, ini karena jawabannya itu yang saya tanya karena subjektif, jadi jawaban itu sebagai sebuah referensi yang baik buat saya. Oke, Umi, yang pertama terjawab. Yang kedua, saya mau mengajukan satu pertanyaan terkait tadi masalah pertanyaan olah pikir tadi ya. Cuman sebelum masuk ke situ, saya akan mencoba mengajukan abstraksi dulu. Abstraksi pertama adalah saya menyatakan bahwa agama apapun itu hadir di dunia ini, itu tidak lahir dalam ruang kosong. Artinya di situ ada nilai, di situ ada budaya, di situ ada interaksi dan lain sebagainya. Nah, Sepakat. pertanyaan berhubungan dengan itu, dengan abstraksi itu, yang tadi katakan premis pertama bahwa olah pikir itu menjadi separuh gitu ya. Apakah itu memungkinkan dipengaruhi sistem sosial masyarakat yang ada saat itu atau tidak? Oke. Saya akan menjabarkan bagaimana kami memahami munculnya informasi teologi dan informasi agama. Rasul Muhammad SAW itu pak, bukan orang yang memberikan informasi karena hasil penelitian, bukan karena hasil olah pikir, bukan karena mengkaji situasi dan kondisi. Dalilnya mana? Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu konteksnya wahyu. Jadi informasi arahan dari Allah langsung. Terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan juga
nggak tahu. Artinya, beliau itu tidak mempedulikan tradisi, konteks sosial, tapi beliau adalah orang yang memberitahukan apa yang Allah kehendaki untuk dilakukan. Namun, perlu kita pahami, ketika Tuhan memberikan aturan, pastilah berkaitan dengan konteks sosial dan budaya. Kenapa? Karena mustahil Tuhan memberikan aturan itu merugikan orang dalam konteks sosial dan budaya. Contohnya begini, dalam tradisi manusia ada namanya tradisi poligami. Ternyata Al-Quran itu ada dua nih tradisi yang kita lihat sebelum Isa muncul. Satu tradisi poligami, kedua adakan, ya, yang ketiga minum alkohol. Nah, maka Islam datang di tengah-tengah ruang lingkup sosial yang sudah dipengaruhi oleh berbagai macam aspek budaya, pemikiran manusia. Muncul itu menjadi solusi pada waktu itu, karena ini datang dari Tuhan. Maka pada waktu orang sedang tradisinya berpoligami, saya kasih contoh, pada waktu Rasulullah hadir, perempuan itu dinikahi boleh di atas 4, ada yang punya istri 10, ada bahkan tradisi agama Samawi diakui oleh Yahudi, nabi mereka menginkai atau tokoh-tokoh Bible mereka punya istri sampai 1000. Itu tradisinya. Ternyata Al-Quran hadir di ruang lingkup di mana poligami itu menjadi tradisi. Namun apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah? Yang diperintahkan oleh Allah itu adalah batasi perempuannya akan dinikahi dengan cara dimaksimalkan 4, kecuali kau Nabi. Karena Nabi tentu ada privilege. Walaupun Nabi saya punya privilege, Nabi saya tidak sampai 100 bininya. Nah, yang kedua adalah karena itu urusan dunia, karena itu urusan sosial, ya implikasinya nanti akhirat. Yang kedua adalah Allah memberikan penegasan, kalau kau tidak bisa berlaku adil kepada anak yatim ketika kau nikahi mereka, itu berbahaya bagimu, dosanya besar sekali. Maka lebih baik kau nikahi wanita yang kau senangi, 2, 3, atau 4. Tapi kalau kau tidak mampu, maka kau nikahi 1 saja. Di mana tradisi perempuan dijadikan objek seksual, Al-Quran membatasi bahwa perempuan bukan objek seksual. Anak yatim perempuan itu punya hak, perempuan yang kalian nikahi itu punya hak untuk mendapat keadilan. Justru di sini agama Islam hadir untuk meluruskan pandangan yang keliru yang menjadi tradisi orang pada waktu itu. Mustahil ini dari pemikiran Nabi Muhammad. Kalau ini pemikiran dari Nabi Muhammad, maka harus diakui Nabi Muhammad bukan orang biasa loh. Hadir dalam ruang lingkup masyarakat sosial yang sudah sangat porak-poranda dan bobrok, kemudian memperbaikinya. Kalau ini pikiran Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad bukan orang biasa. Dia adalah tokoh yang luar biasa pemikirannya. Masalahnya kan dia adalah orang yang ummi, yang tidak pernah belajar tentang. Dia memiliki kecerdasan, betul. Bukan berarti dia juga orang yang suka-sukanya memberikan ide dan gagasan. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya memang sosial budaya itu mempengaruhi wahyu turun. Waktu sosial budaya orang minum miras, sedang Umar Ibn Khattab mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ini orang minum mabuk juga nih," kurang lebih begitu diksinya. Maka kemudian turunlah ayat Quran mengharamkan walaupun setetes miras, walaupun memang ada sedikit manfaatnya. Ini bukti memang Al-Quran itu datang untuk kebutuhan manusia karena sesuai dengan kondisi psikologis dan kondisi sosial. Kenapa? Tentu Allah tahu bagaimana Allah mengajarkan manusia. Tidak mungkin Pak, tidak mungkin begini ya. Ini saya aja deh gini. Saya tahu anak saya itu sudah terbiasa makan durian, makan manis-manisan. Saya yang kasih dia, saya yang biarkan dia makan manis-manis. Dia makan manis-manis, dia makan Oreo, dia biasa. Nggak mungkin Pak langsung saya bilang, berhenti kau makan gula, besok kau sakit gula. Kalau itu saya lakukan Pak,
ada kok anak saya akan membalik kepada saya, kurang ajar ibu ini, biadab ini ibu nih, aku udah dikasih makan enak tiba-tiba berhenti. Enggak. Maka unsur pedagogiknya kita sebagai orang tua itu bukan dengan cara langsung menghentikan, tapi kita arahkan dulu, nak, ini ada penyakit sakit gula namanya, nak, lihat nak, ya aku yang salah telah membiarkan kau makan manis. Ya bukan berarti Allah salah membiarkan orang salah, ya tidak. Buktinya Allah menurunkan Rasul, tapi manusia yang salah. Tapi kalau kita bicara konteks manusia, tentu kita salah. Makan juga yang manis, kubiarkan kau makan yang manis, ternyata kau sakit gula. Maka pelan-pelan secara pedagogi kita ajarkan. Tidak mungkin kita langsung putus, tidak boleh kau makan gula. Itu akan membuat anak akan menolak kita. Maka bagaimana Allah mengajarkan metode pedagogik yang kita terapkan di sekolah itu sudah diajarkan oleh Al-Quran. Di mana larangan kepada Al-Quran itu tidak langsung dilarang, termasuk dalam perbudakan contohnya. Perbudakan itu hal yang mustahil dihindari, Pak. Mustahil. Dan saya yakin ini bentar lagi Venezuela itu sudah dijajah, diserang sama Amerika nih. Kayak kalian bayangkan deh, seandainya kita bayangkan terjadi, ini andai-andai ya, ini pernah terjadi loh, bukan nggak pernah terjadi. Perang dunia pertama itu terjadi, perang dunia pertama terjadi. Kita nggak tahu perang dunia ketiga kapan. Tapi kalau kalian lihat berita sekarang, Venezuela itu sudah ditangkap presidennya sama Amerika. Seandainya Rusia menyerang Amerika, maka Rusia tentara-tentaranya itu akan menghancurkan sektor-sektor Amerika. Misal, maka perempuan dan anak-anak itu akan menjadi tawanan. Kalian pikir negara Rusia akan mengatur memperlakukan tawanan? Betul-betul dong tawanan Amerika? Kalian pikir kalian menjamin anak-anak perempuan Amerika yang dijajah sama Rusia itu tidak akan diperkosa, tidak akan disetubuhi, bergantian sama tentaranya? Psikologis para tentara itu gila-gila loh. Makanya waktu perang dunia pertama, perang dunia kedua, banyak di antara mereka yang otaknya bermasalah, ODGJ. Makanya dulu kalau saya tidak salah, waktu perang Jepang dulu diberikan pelacur-pelacur untuk menyenangkan mereka itu. Bahkan kondisi pelacur-pelacur itu mengerikan, ditampar, dihajar. Maka Islam hadir karena Allah tahu bahwa ini manusia-manusia ini akan berulang seperti ini. Perang dunia pertama disusul perang dunia kedua. Dan kita tidak tahu perang dunia ketiga itu kapan. Dan desas-desus perang dunia ketiga sudah kita cium aromanya sekarang, di mana para negara-negara beragama Kristen itu sudah menyiapkan misil-misilnya. Berarti mereka sudah punya rencana dan wacana. Nah, Islam itu tidak mengharamkan perbudakan langsung, tapi perhatikan cara Islam, cara Allah mendidik kita. Ketika pada masa perbudakan itu menjadi tradisi, apakah ada haram memiliki budak? Enggak ada. Tapi apa kata Allah melalui lisan Rasulullah? Ya, kondisi budaya pada waktu itu menghalalkan perbudakan. Apa kata Rasulullah? Ada jalan yang berat tapi baik, yaitu memerdekakan budak. Kemudian ketika ada sahabat yang ketika dia menjihar ya istri-istrinya, apa hukuman bagi mereka? Kau merdekakan budak. Pelan-pelan Allah mendidik secara pedagogi kepada kita ini ya, menggunakan metode pedagogik dengan kasih sayang, dengan pelan-pelan ya, dengan lemah lembut Allah mendidik kita supaya jangan panggil budakku, panggillah saudaraku, panggillah saudariku, nikahilah budakmu itu, berikan mahar kepada mereka, setarakan mereka dengan orang, bebaskan mereka. Inilah Islam ajarkan. Makanya memang betul wahyu itu turun sesuai dengan kondisi psikologis dan kondisi sosial. Makanya syarat menikahi perempuan itu balik. Bukan berarti umurnya 12-17. Kenapa? Secara anatomi tubuh, anak usia 12-19 tahun, 6-10 tahun, zaman Nabi Muhammad dengan zaman sekarang jangan disamakan. Berbeda. Maka Al-Quran mustahil dari seorang manusia yang tidak pernah kuliah. Kalau seorang profesor butuh bertahun-tahun membuat penelitian untuk membuat sebuah teori taksonomi Bloom, di mana di situ ternyata diurutkan hal yang paling mudah dilakukan manusia itu adalah dengan menghafal, tanpa ada penelitian. Nabiku Muhammad SAW sudah menunjukkan bahwa ternyata menghafal itu hal yang memang bisa dilakukan oleh semua manusia. Makanya di Al-Quran itu disuruh dihafal. Terbukti, bahkan ada seorang anak bernama Najah, ada masalah dengan otaknya, kemampuan otaknya ada masalah, bukan akalnya yang bermasalah, otaknya. Ternyata dia bisa menghafalkan Al-Quran.
Teori taksonomi belum baru muncul ribuan tahun kemudian. Itu pun direvisi. Bayangkan di dalam taksonomi belum. Ternyata di taksonomi belum itu menghafal adalah salah satu kemampuan yang paling mudah dilakukan oleh manusia. Ternyata menghafal itu adalah dasar di awal untuk mendapat Quran. Jadi artinya Pak, saya menjawab bahwa Al-Quran itu turun bukan hanya menyesuaikan dengan konteks budaya pada masa itu, tapi juga ternyata Al-Quran relevan dengan konteks psikologi, dengan konteks sosial budaya, dengan konteks anatomi tubuh, antropologi orang zaman itu sampai nanti akhir zaman. Dan mustahil ini datang dari manusia bernama Muhammad dari hasil pemikiran pribadinya. Kalau memang itu datang dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau itu hasil pemikirannya, harus kalian akui nabiku luar biasa. Di atas para profesor. Profesor punya teori, harus belajar dulu bertahun-tahun, lintas masa dapat ilmu. Nabiku lahir-lahir jadi pedagang, jadi tukang menjaga hewan. Tiba-tiba di usia 40 kurang lebih, masa jadi Rasul langsung jadi Nabi, langsung bisa memberikan struktur sosial yang sedemikian detail yang mampu dibuat, dijalankan relevan pada saat ini. Perbudakan itu dihentikan itu justru pada saat Abraham Lincoln. Bahkan di Kristen bukan cuma dilegitimasi. Saya tidak keluarkan konteks ya Pak ya. Ini fakta, realitas, secara tekstual, kontekstual. 1 Petrus pasal 2 nomor 18-19. Perbudakan itu justru diajarkan di Kristen. Tutorial menjadi budak. Di Islam tidak diajarkan tutorial jadi budak. Di Islam diajarkan untuk memperlakukan budak. Mustahil ini datang dari manusia biasa. Jadi saya jawab sekali lagi. Betul, firman Allah Ta'ala yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW betul-betul menyesuaikan sesuai dengan konteks sosial, psikologi. Metodenya Rasulullah mengajarkan kepada suku Badui dengan bahasanya, berbicara dengan kaum kafir dari kalangan petinggi Quraisy dengan caranya, berbicara dengan sahabatnya dengan caranya. Karena Nabi Muhammad SAW memang adalah orang yang cerdas, tetapi segala informasi hal yang berbau hal-hal yang memang adalah hukum syariat itu bukan dari pemikirannya, melainkan itu karena beliau adalah seorang yang diberikan wahyu. Seperti itu Pak. Silakan Pak Prastamo lanjut. Terakhir pertanyaan ketiga, nanti saya kasih ke Grasted Pak biar nggak lama dia nunggu. Oke, yang terakhir nih ya, sebelum saya masuk kepada closing, saya tidak akan masuk ke geopolitik ataupun tadi apapun yang dijelaskan oleh Unilifa ya, karena saya juga tidak memahami konteks geografikalnya. Yang saya mau tanyakan adalah satu garis bawah tentang kata privilege. Kata kuncinya adalah privilege. Nah, yang pertama, apakah privilege dalam konteks ini, dalam terminologi Islam itu sama dengan maksum? Satu. Yang kedua, apa pentingnya privilege untuk seorang nabi? Ya, dua hal itu aja. Yang pertama adalah maksum itu apakah korelasinya dengan privilege? Yang kedua adalah pentingnya apa privilege untuk seorang nabi? Terima kasih. Maksum itu artinya terjaga. Artinya para nabi ini, mereka adalah orang-orang yang terjaga dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Kenapa? Karena mereka ketika menjadi seorang rasul, mereka dibersamai oleh para malaikat. Makanya kalau kita lihat konteks maksum itu, kita lihat dari Nabi Ibrahim alaihissalam dulu. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung berhala, lalu dia berbohong di situ mengatakan, patung besar ini yang menghancurkan. Kenapa pada waktu itu tidak ditegur oleh Allah? Kenapa pada waktu itu malaikat Jibril tidak menyampaikan firman Allah bahwa jangan begitu? Kenapa? Karena dalam konteks itu Nabi Ibrahim tidak bisa dikatakan berbohong, berdusta, tetapi berbohong untuk menyelamatkan orang kafir supaya tidak lama-lama menyembah berhala. Makanya yang bisa itu tidak dianggap berdosa, berbohong yang menyelamatkan orang. Contoh ketika Nabi Ibrahim AS berbohong mengatakan Sarai itu adalah adiknya, padahal dia ingin menyelamatkan Sarai dari kejahatan orang lain, kejahatan hawa nafsu orang lain. Itu juga tidak langsung ditegur. Tapi ketika Nabi Ibrahim AS, dia tidak memberi makan orang kafir.
Dia ditegur oleh Allah. Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, kenapa tidak diberi makan orang kafir? Maka Nabi Ibrahim menjawab, dia kan tidak menyembah kepadamu. Apa kata Allah? Bukankah dia hambaku? Artinya untuk seorang nabi saja, itu dia tidak boleh nggak beri makan orang kafir. Dia tetap harus kasih makan orang kafir. Itu yang dimaksud dengan terjaga, Pak. Nah, privilege ini adalah apa-apa yang menjadi fasilitas kepada para nabi karena mereka diberikan tanggung jawab. Apa pentingnya bagi mereka? Ya penting. Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi yang diberikan kekuatan 30 pria oleh Allah. Kenapa? Karena dia nabi. Apa alasan Nabi Muhammad secara rasional memiliki kekuatan 30 pria? Karena dia adalah orang yang mengajarkan cara hidup sehat. Maka mustahil ketika dia mengajarkan cara hidup sehat, mengimplementasikan hidup sehat, lalu dia letoy. Dia ngajarin cara hidup sehat. Dia tidak pernah makan berlebihan. Dia tidak pernah kemudian minum alkohol, begadang tidurnya. Dia tidak pernah kemudian mabuk-mabukan. Dia nggak pernah kemudian makan makanan yang berlebih, yang tidak sehat. Terus dia tidur miring ke kanan. Sorry ini. Saya pikir kita sudah masuk spekulasi terlalu jauh ya. Yaudah deh, saya potong aja deh langsung. Apa pentingnya privilege kepada Nabi? Ya karena dia juga diberikan tanggung jawab yang besar. Tentu dia punya fasilitas dari Allah sebagai seorang Nabi, sama seperti presiden. Masa presidenmu disamakan sama kita rakyat jelata? Secara rasional aja kita tahu ketika dia punya tanggung jawab besar, dia punya fasilitas, punya mobil anti peluru gitu. Tentang masalah sedikit Pak, enggak, kalau Bapak sedikit. Tadi Bapak sabar, kalau untuk kali ini saya mohon Bapak sabar sedikit aja, biar nggak salah paham, nanti dipotong saya orang salah paham. Rasulullah SAW itu diberikan kekuatan 30 pria contohnya. Kalau dia ternyata tidak boleh menikah lebih dari satu, kemana mau disalurkan dia? Maka bodoh Tuhan berarti ini. Diberikan dia kekuatan melampaui, tapi kemudian dia tidak boleh menyalurkan. Nah ini na'udzubillah min dzalik, itu tidak mungkin terjadi. Maka karena Allah tahu bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW ini mampu ya, maka dia diberikan izin. Contoh, kalau ada seorang pria Islam, dia menjaga dirinya, ototnya kuat. Lalu kemudian karena dia ototnya kuat, masa dia mau disamakan sama orang lain? Ada si lemah, ada si kuat. Sama-sama bawa gas 3 kilo aja. Nggak masuk akal. Saya kalau jadi bos punya karyawan yang satu badannya kuat, yang satu badannya lemah, ya udah kau bawa gas 3 kilo aja, kau bawa gas 20 kilo. Disinilah kita punya otak. Lah kita aja tahu membedakan mana kemampuan orang yang mampu mengangkat dan tidak. Masa Tuhan bodoh? Kan nggak mungkin. Maka wajarlah nabi-nabi itu punya privilege. Antaranya mereka boleh menikahi karena mereka tidak akan melampaui batas. Di antaranya mereka boleh mengambil perang karena mereka tidak akan melampaui batas, karena Allah sudah tahu orang ini, yang nabi ini, walaupun diberikan privilege dia nggak akan ambil itu. Makanya di surga itu kita diberikan makanan yang kita mau, karena ahli surga itu nggak mungkin kemaru, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa di dunia apalagi di akhirat. Jadi inilah kenapa ahli surga diberikan kenikmatan yang dia inginkan. Nggak mungkin ahli surga itu menginginkan trisam. Nggak mungkin mereka pingin, mohon maaf ya, trisam, main pakai dubur tuh nggak mungkin. Karena orang-orang yang masuk surga itu orang yang layak mendapatkan kemuliaan karena dia otaknya kotor. Maka kenapa ada batasan di dunia ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena Allah tahu bahwa banyak manusia-manusia ini melampaui batas. Inilah perbedaannya Pak. Jadi Nabi itu wajarlah ada privilege. Sebagaimana kemudian presiden juga punya privilege, dia punya tanggung jawab besar. Lalu tentu dia juga punya privilege. Seperti itu. Silakan Pak. Apa pentingnya? Penting sekali karena dia nabi. Tanggung jawabnya juga besar. Lagi saya tidak akan masuk ke dalam spekulasi tafsir, tapi saya mau bertanya. Itu saya nggak sepakat Bapak bilang itu spekulasi tafsir. Saya lebih sepakat mengatakan itu spekulasi. Kalaupun itu spekulasi, itu adalah spekulasi rasional Pak. Karena dari tadi saya mempertimbangkan dengan akal bicara itu. Saya mempertimbangkan kalau dia nabi, punya kekuatan 30 pria dikasih Allah, lalu dia hanya diizinkan punya satu istri, berarti kan Tuhan mau menganiaya dia, atau Tuhan mau mubazir. Dia bisa angkat galon 20 kilo, tapi cuma disuruh bawa 3 kilo. Ngapain dia dikasih kekuatan? Kan ini rasional Pak, bukan spekulasi tafsir, tapi spekulasi rasional. Saya membawa rasionalitas dari tadi tuh. Silakan. Ya, kalau dibilang rasional ya, cuman tetap ada
ada satu area spekulasi di situ ya, karena itu kan Ya saya tidak masalah dikatakan spekulasi. yang mau saya tanya Asumsi yang nggak boleh. dalam maksum ya, dalam maksum ya. Kalau saya tidak salah dan saya pernah dengar bahwa Nabi Musa itu pernah membunuh manusia. Apakah Yap. itu yang disebut maksum? Iya, karena ada membunuh yang tidak masuk konteks berdosa, Pak. Nabi Musa itu kan dia bukan berniat untuk membunuh orang karena zolim, tapi kan dia membunuh karena dia mau menyelamatkan orang. Kekuatannya yang besar itu membuat dia menampar dan orang itu mati. Jadi bukan niatnya jahat. Makanya di Islam itu dilarang membunuh kecuali dengan cara yang hak. Jadi ada konteks membunuh yang diizinkan, ada konteks membunuh yang tidak diizinkan. Kalau membunuh nggak boleh, Nabi Muhammad ngapain perang, Pak? Kalau membunuh diharamkan pada Nabi, ngapain itu Nabi Ibrahim mengalahkan Kedorlaomer? Ngapain itu Nabi Muhammad berperang? Emang ketika Allah mengizinkan Nabi Muhammad berperang, artinya Nabi Muhammad tidak akan pernah membunuh itu? Membunuh itu boleh bagi manusia dengan cara yang hak. Saya boleh membunuh bapak, misal bapak mau memperkosa saya tidak punya cara lain, saya bunuh bapak, saya tidak berdosa, saya menyelamatkan diri. Tapi kalau bapak lagi tidur nggak ngapa-ngapain, saya tusuk perut bapak, saya berdosa, nggak ada alasan. Jadi membunuh itu bukan perkara berdosa kalau dilakukan oleh para nabi dengan cara yang hak, harus ada alasan. Kita pergi ke hukum aja lah, nggak usah jauh-jauh. Ada yang namanya pembunuhan tak sengaja, ada yang namanya pembunuhan berencana. Hukumnya aja beda-beda, berapa tahunnya. Jadi membunuh itu tidak selamanya berdosa. Kenapa? Karena nabi-nabi membunuh itu ada alasannya. Satu, ketidaksengajaan, ternyata di situ tidak berdosa. Ya, jadi yang kan saya bilang tadi, Nabi Ibrahim ketika berbohong, kenapa tidak datang malaikat untuk melarang? Dibiarkan, karena kebohongan itu tidak dianggap dosa. Nabi Musa menampar sampai mati, kenapa dibiarkan? Ya karena dia tidak berdosa, memang tidak berdosa, tidak berdosa membunuh itu. Apalagi ya, saya pernah Nabi Khidir membunuh anak kecil. Kenapa dibiarkan Allah? Dia nabi loh, maksum loh. Ya karena ada alasannya. Kan saya bilang, Pak, yang maksum ini terjaga dari perbuatan melampaui batas. Itu melampaui batas itu dengan disertai dengan niatnya gitu loh. Mentang-mentang dia nabi. Ada mensrea. Itu dia itu mensreanya, Pak. Dalam dunia hukum kan ada istilah mensrea tuh. Oke. Mungkin cukup dari saya, yang lain mungkin terlalu banyak nunggu nanti. Terima kasih untuk pembicaraannya dan mohon maaf menyita waktunya. Monggo silakan yang lain. Gak apa-apa, terima kasih.